Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Allah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya masih membahas tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Pagi ini saya akan memberikan judul firman Tuhan dari teks doa Bapa kami, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya punya keyakinan, dan ini adalah keyakinan iman saya, bahwa Tuhan mempunyai visi di dalam menciptakan manusia. Visinya jelas dalam Kejadian 1 ayat 26-28, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap manusia dan hendak membawa manusia kepada sebuah keadaan yang diberkati. Alkitab berkata, manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Manusia akan semakin banyak, manusia akan semakin memenuhi bumi, dan juga Alkitab katakan manusia akan menaklukkan segala sesuatu. Bapak Ibu, Allah betapa dahsyat menciptakan manusia dengan power, dengan kuasa, sehingga alam semesta ini ditaklukkan oleh manusia. Nah, saudara, di sisi yang lain ketika Allah menciptakan manusia dengan kuasa, dengan berbagai berkat yang luar biasa, tetapi di sisi yang lain manusia harus memahami bahwa di dalam kehidupannya itu ada pencobaan yang datang, sehingga manusia lemah imannya, bahkan mungkin jatuh ke dalam dosa, bahkan melukai hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita bicara mengenai pencobaan, Yesus ajarkan dalam doanya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya menganalisa Alkitab, seringkali kita salah persepsi tentang 3 kata yang ada hubungannya dengan pencobaan. Yang pertama, kata pencobaan, lalu yang kedua kata ujian, dan yang ketiga adalah kata masalah. Kita harus punya pemahaman yang benar tentang ketiga kata ini, saudara. Saya menulis pencobaan adalah persoalan hidup yang dapat melemahkan iman kita. Sedangkan ujian adalah persoalan hidup yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman kita. Lalu apa itu masalah? Masalah adalah segala persoalan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita, bisa membangun, bisa menguatkan, dan bisa melemahkan iman kita. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus mungkin mengizinkan masalah datang di dalam diri kita. Kalau masalah itu membuat iman kita menjadi lemah, berarti saudara kalah dengan pencobaan. Tetapi ketika masalah itu datang dan menguatkan imanmu, mendewasakan imanmu, berarti saudara lolos dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri kita. Bapak Ibu, kita tidak boleh terpuruk dengan segala pencobaan yang datang dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh kalah dengan berbagai pencobaan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Pencobaan itu akan melemahkan iman kita. Pencobaan yang datang bertubi-tubi itu tidak mendewasakan kita. Karena itu kita harus kalahkan pencobaan. Kita harus berani maju mengalahkan pencobaan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang dewasa dari setiap hal yang kita alami, setiap hal yang kita jalani. Nah, saudara, Alkitab mencatat ada beberapa pencobaan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 26 ayat 41 ada pencobaan karena daging. Lalu Lukas 4 ayat 13 ada pencobaan karena iblis. Lalu Kisah Rasul 20 ayat 9 pencobaan dalam pelayanan. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 pencobaan itu diizinkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan
pencobaan. Karena Tuhan tidak pernah ingin melemahkan iman anak-anaknya. Tetapi seringkali Tuhan izinkan pencobaan itu datang. Supaya apa? Supaya mendewasakan iman kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, mari kita harus lawan pencobaan. Hadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jangan kalah dengan pencobaan. Dan kita harus menjadi orang-orang yang dewasa iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, terakhir saya mau sampaikan bahwa ketika saudara berhasil melewati berbagai pencobaan yang terjadi dengan kekuatan Allah, dengan mengandalkan Allah, maka ada dampak yang luar biasa yang akan terjadi dalam diri kita. Yang pertama, saudara, engkau akan semakin berakar imanmu di dalam Yesus. Kuat imanmu di dalam Yesus. Lalu yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang dewasa. Tidak hanya usianya yang terus bertambah, tetapi imannya, pikirannya, karakter, hatinya dewasa di dalam Tuhan. Lalu kita akan mengalami yang namanya berbuah bagi Kristus. Hidup kita berdampak bagi yang lain. Kita bisa bersaksi kepada orang ketika kita menghadapi pencobaan, dan kita bisa berhasil melewati pencobaan itu. Ada buah kesaksian yang kita bisa berikan kepada orang lain. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, kita akan serupa dengan Kristus. Kita segambar dengan Kristus. Dalam hal apa? Di dalam citra, sifat, dan kemuliaannya. Kita bisa memuliakan Allah melalui setiap tahapan pencobaan yang kita lewati dengan kekuatan Tuhan. Pagi ini jangan menyerah. Pagi ini andalkan Tuhan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi mari kita terus berjuang supaya kita memuliakan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.